Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa teknikal mingguan, dan pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa kondisi apa saja yang telah terjadi di market selama 1 minggu yang terakhir dan bagaimana peluang-peluang yang akan terjadi dalam 1 minggu ke depan. Dan saya akan ke bagian dolar indeks terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di layar, terlihat bahwa dolar indeks bergerak bullish, menguat, dan selalu terjadi kondisi break high. Harga-harga tertinggi di hari sebelumnya selalu terbreak dengan harga high yang baru, dan saat ini juga dolar indeks sedang berada di posisi yang atas seperti itu. Dan tentu semua adalah akibat kondisi konflik, pertempuran, perang yang masih terjadi di Ukraina dengan pihak Rusia, dan saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa kondisi krisis ini akan berhenti. Artinya selama masih belum ada berita baik, berita yang bisa membuat pasar tenang, maka selama itu sebagai sebuah safe haven, maka dolar Amerika masih akan diakumulasi oleh para pelaku pasar. Beralih juga ke salah satu market yang menjadi primadona saat ini adalah minyak. Minyak dibuka dengan gap atas ya, dengan saat ini berkisar di bahkan sempat menyentuh level 130 ya pada perdagangan di hari ini. Dan apakah gap ini akan bisa ditutup? Tentu akan kembali kepada bagaimana sentimen dari seluruh pelaku pasar, para fund manager besar yang masuk ke komoditas. Apakah kondisi perang dan kondisi kondusif akan terjadi atau tidak? Selama market masih belum kondusif, ya, di mana perang sangat membutuhkan pasokan minyak, di mana perang Rusia dan Ukraina ini menghabiskan sekitar 20 miliar US untuk biayanya setiap harinya ya, untuk biaya perang, maka ini tentu akan semakin membuat harga minyak semakin melonjak. Dan selanjutnya adalah melihat pergerakan daripada Bitcoin ya, yang Bitcoin ini kita lihat sedikit melemah dan bergerak dalam trading range ya. Dan range ini masih bergerak di harga yang sedang menuju ke arah penurunan yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu di sekitar support tersebut. Dan tampaknya Bitcoin juga tidak terlalu ramai pergerakannya dibanding pergerakan dolar Amerika, kemudian
pergerakan minyak tentunya. Dan kita akan beralih ke market berikutnya, yaitu indeks S&P 500. Dan di indeks S&P 500 ini juga seminggu lalu market bergerak dalam kondisi sideways. Dalam hal seperti ini, sentimen-sentimen positif di negara Amerika, baik itu tentang ketenaga kerjaan ya, dan hal-hal lain yang berhubungan, yang selama ini menjadi satu fundamental penggerak ya bagi bursa saham ya, bagi saham-saham yang ada di New York Stock Exchange, tampaknya tidak begitu mempengaruhi minat pasar untuk mengakumulasi atau membeli atau mengkoleksi saham-saham yang ada di Amerika. Bahkan bursa-bursa saham di seluruh dunia pun rata-rata bergerak juga masih dalam kondisi sideways atau malah dalam kondisi penurunan. Saat kondisi masih bergejolak seperti ini dan juga menghadapi kondisi kenaikan ya, satu isu kenaikan untuk suku bunga The Fed, tentu mengoleksi saham adalah melakukan saat terjadi buy on weakness ya. Tentu kita bisa memasuki pasar saat harga pelemahan itu sudah berada pada kisaran area oversold-nya atau pada area support yang mendekati bottom yang pernah terjadi di sebelumnya, sebagai sebuah patokan atau acuan untuk melakukan posisi buy. Tentunya juga harus memasang posisi stop loss yang cukup ketat dengan misalnya pada low candle sebelumnya. Dan tampaknya untuk indeks S&P masih belum menjadi satu portofolio yang menarik, dan kita akan ke bagian utama kita, yaitu di GBP USD. Untuk GBP USD pada chart monthly ditutup turun, dan pada chart weekly juga ditutup turun, dan pada chart daily pun juga ditutup turun. Kondisi yang terjadi pada chart monthly, weekly, dan daily adalah satu keseragaman atau arah yang sama, yaitu sama-sama turun. Dan inilah satu kondisi momentum yang cukup kuat bagi pound sterling untuk melanjutkan penurunannya dalam konteks price action candle. Dan tentu ini juga dikarenakan dolar Amerika yang sedang menguat ya secara fundamental. Karena dolar Amerika sedang menguat, maka akan berbanding terbalik dengan terjadinya pelemahan di GBP atau pound sterling. Selanjutnya adalah melihat kondisi garis trendline yang ada, maka support trendline yang berwarna biru sudah tertembus. Kondisi penembusan support trendline ini semakin menjadi sebuah konfirmasi ya secara technical klasik bahwa dua titik low yang kita perhatikan pada layar monitor ini sudah tidak kuat untuk menopang sterling kembali. Kalau kita perhatikan dua titik low candle yang ada dalam bentuk shadow mampu menahan kejatuhan sterling sebelumnya. Tetapi di dalam kondisi perdagangan pada saat ini tampaknya
sterling akan membentuk low yang baru. Beralih kepada analisa teknikal MACD. Untuk MACD memang sedang kuat-kuatnya ya, terjadi suatu kondisi yang berada di teritori negatif ya. Pada hari demi hari MACD semakin melemah, dan di sisi lain pasar masuk dengan range yang besar ya, dalam 14 hari range ya, rata-rata sterling bergerak 100 pips untuk hariannya di dalam 14 hari terakhir. Dan untuk stokastik ya, untuk stokastik terlihat bahwa seminggu yang lalu bergerak sideways. Stokastik seminggu yang lalu bergerak sideways dan pada saat ini sedang berusaha menuju ke area 20 atau area oversold-nya, dan di sini terlihat bahwa tren yang kuat ya, satu kondisi penurunan yang kuat ya, dimana terlihat di candle juga pada pound sterling sempat terjadi sideway, namun sideway-nya dengan range yang besar ya, maka ini akan menjadi satu peluang bahwa penurunannya pun akan besar ya. Jadi saat market bergerak sideway ya, tetapi range candle-nya hari demi hari juga besar, maka penurunannya pun akan menjadi besar ya. Penurunannya itu akan dalam, secara rata-rata adalah demikian. Beralih ke bagian Fibo. Untuk Fibo-nya sendiri, sterling sedang menuju ke ya, saya menggunakan chart monthly ya. Untuk sterling sendiri, karena di daily dan weekly-nya sudah karena penurunannya cukup dalam ya, jadi jaraknya akan terlalu jauh untuk Fibo-nya, maka akan lebih terlihat jelas di Fibo monthly, di mana posisinya sedang menuju ke 38,2 sebagai sebuah target pertama alias di 1.31. Saat 1.31 ini tertembus, maka akan besar peluang bagi GBP USD untuk semakin turun lebih dalam. Karena 1.31 yang berada di area 38,2 adalah sebuah area penentuan bagi sterling untuk turun lebih dalam kembali, seperti itu. Dan adapun untuk level-levelnya ya, untuk level-levelnya adalah secara support dan resisten masih di 1.31 ya. 1.31 ini adalah satu level support ya, yang cukup kuat dan akan menjadi tantangan bagi pergerakan pound sterling. Apakah level support itu akan membuat sterling turun lebih dalam, ataukah akan terjadi satu pantulan ya, satu pantulan kenaikan, satu bentuk rebound bagi GBP USD. Nah, secara kesimpulan ya, yang bisa saya simpulkan melihat alat-alat analisa teknikal, indikator-indikator teknikal yang sudah kita lihat bersama tadi, maka sterling berpeluang untuk turun dengan target awal adalah di 1.31. Itu adalah target bagi penurunan GBP USD, dan penurunan ini kemungkinan akan saat menyentuh 1.31, kemungkinan pound sterling akan berusaha untuk rebound kembali, mempertimbangkan kondisi
stokastik yang sedang menuju ke area oversold-nya. Dan selanjutnya beralih kepada XAU-USD atau emas. Kalau kita perhatikan XAU-USD untuk monthly bergerak ya, naik ya, kemudian weekly-nya juga dan daily-nya juga, dan terjadi gap untuk XAU-USD ini. Jadi XAU-USD ini jika kita perhatikan menjadi satu trending topik lah ya, satu market yang sedang sangat diminati oleh para pelaku pasar untuk mengakumulasi ya. Jadi seperti sudah saya sampaikan di minggu lalu dan juga minggu sebelumnya ya, sejak meletusnya perang Ukraina Rusia, bahwa saat terjadi perang maka emas dan minyak adalah menjadi fokus utama para pelaku pasar ya, khususnya para big player ya, para pemain besar ya, para big boy ya. Mereka ini yang akan melakukan akumulasi emas, termasuk juga bank sentral pun akan melakukan akumulasi emas ya. Karena emas adalah satu safe haven ya, dan mereka juga tidak ingin ketinggalan kereta ya, tidak ingin ketinggalan peluang untuk segera membeli emas, karena emas semakin hari semakin naik ya, semakin hari semakin break high ya, sehingga mereka harus mengamankan cadangan keuangan mereka dengan cadangan devisanya ya, dalam salah satunya adalah dalam bentuk logam mulia. Dan kita perhatikan bahwa trendline resistance sudah tertembus ya, artinya tertembus oleh gap pada pembukaan perdagangan di hari ini. Artinya ketika harga ya, menembus resisten ya, trendline ya, artinya resisten yang dibikin oleh satu bentuk garis trendline, maka dan dia bertahan di situ ya, terlebih jika dia besok masih bertahan, maka akan semakin menguatkan bahwa kelanjutan kenaikan bagi emas ya, alias bahwa emas masih akan melanjutkan kenaikannya. Dan ini tentu adalah sebuah sentimen yang positif, kondisi yang positif bagi yang sudah melakukan akumulasi emas sebelumnya. Dan berikutnya lagi adalah MACD yang sangat trending ya. MACD-nya sangat trending. Kita lihat bahwa dari 3 minggu terakhir ya, dari 3 minggu terakhir MACD bergerak dalam area yang positif dan kenaikannya sangat tajam seperti itu. Didukung pula oleh ATR yang semakin meningkat, sehingga kita lihat selama 14 hari terakhir emas rata-rata bergerak harian sekitar $30 ya. Jadi high low-nya itu mencapai $30, dan tentu ini akan semakin meningkatkan peluang untuk mendapatkan profit. Tetapi di sisi lain, maka jika tidak memasang stop loss, maka floating loss-nya akan sangat besar, dan ini harus menjadi satu perhatian bagi seluruh sahabat ya, bagi seluruh trader ya, bahwa pastikan saat bertrading dengan emas selalu memasang posisi stop ya, dipasang posisi stop loss-nya, level cut loss-nya di sekian, karena pergerakan hariannya saja sudah $33 ya per harinya, dan itu sangat
sangat perlu diwaspadai. Kemudian stokastiknya sendiri sudah mulai masuk ya, ke area overbought. Dan ini juga satu tanda kewaspadaan bahwa bisa jadi aksi profit taking akan terjadi dalam minggu ini ya. Akan terjadi sejenak aksi profit taking pada minggu ini sebelum emas melanjutkan kenaikannya kembali. Berlanjut kepada posisi Fibo ya. Posisi Fibo sendiri saya menggunakan Fibo weekly ya. Di sini area 2070 ya, 2070 menjadi satu target bagi XAU ya. Alias area 0 ya, area 0 Fibonacci menjadi target kenaikan bagi XAU USD. Dan memang secara fundamental memang beberapa kali perundingan antara Ukraina dan Rusia berakhir dengan kegagalan, dan saat ini pasar lebih mementingkan apa yang terjadi di Rusia ya dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika. Berita Amerika memang penting, fundamental dari Amerika itu penting, tetapi secara gridnya ya, secara skala kepentingan ya, skala fokus berita dari Ukraina dan Rusia dan hasil-hasil yang akan diharapkan tercapai ya, itu akan menjadi fokus utama pasar ya. Dan berikutnya adalah ke second grade-nya adalah berita dari Amerika dan berita dari negara-negara anggota zona Euro. Jadi 2070 adalah menjadi target bagi XAU. Dan berikutnya lagi ya, sama di bagian support dan resisten, saya menggunakan chart weekly. 2070 juga masih menjadi area target bagi kenaikan emas ya. Saat saya mengatakan 2070, saya membulatkan angka-angkanya ya. Saya tidak menyampaikan secara angka yang spesifik, tetapi kurang lebihnya di angka 2070-an ya, 70-an maksudnya ya. Jadi artinya target pertama berarti di 2070-nya dulu, seperti itu. Dan kondisi ini tentu artinya 2070-an memang target bagi XAU, kenaikan XAU, baik secara analisa Fibonacci dan analisa support resistance. Dan bagi trader seperti saya yang membiasakan selalu menggunakan daily ya, secara pada pergerakan-pergerakan yang umum, tidak ada saat tidak terjadi satu spesifik fundamental atau news, maka penggunaan chart daily untuk melihat seminggu ke depan masih relevan. Tetapi saat posisi-posisi support dan resisten itu atau posisi-posisi angka-angka Fibo itu semakin tertembus ya, semakin terjadi break high, maka kita harus menggunakan chart weekly ya, karena untuk mengakomodasi yang pada daily itu sudah tertembus terus ya, sehingga angka-angka di situ sudah tidak begitu relevan, sehingga relevansinya kita harus berpindah kepada time frame yang lebih besar seperti pada analisa di hari ini. Dan tak lupa saya ingin menyampaikan bahwa untuk gold ya, yang sedang ramai dibicarakan juga oleh para trader di seluruh dunia, terjadi pola cup and handle seperti terlihat pada gambar di layar monitor ya. Jadi pola cup and handle ya, seperti cangkir lah ya, cangkir untuk minum teh ya, seperti itu ya. Dan pola ini arahnya adalah bullish ya, arahnya adalah naik.
Secara average ya, para trader memperkirakan bahwa gold akan ke area sama seperti tadi 2070 atau sekitar 2100 ya. Dan ini juga adalah contoh dari pola cup and handle ya. Kita lihat cupnya terlihat sekali jelas ya seperti gambar sebelumnya. Kemudian ini juga adalah cup handle ya, handle-nya sudah terbreak ya di sini. Jadi ada yang menggunakan chart para trader, para analis, ada yang menggunakan chart monthly, weekly dan daily. Semuanya juga sama-sama menunjukkan pola cup and handle. Dan ini juga pola cup and handle menggunakan chart monthly ya. Kalau monthly besar sekali, gold arahnya adalah seperti itu, tapi mungkin masih lama ya karena chartnya adalah monthly. Dan terakhir adalah gambar yang ini, bahwa pola cup and handle sudah ya dianalisa oleh para pelaku pasar sejak November 2021. Artinya tanda-tanda cup handle ya, itu indikasi cup and handle yang pada gold sudah terlihat sejak 18 November 2021 yang lalu, tetapi handle-nya belum terbreak waktu itu, dan sekarang kita sudah melihat bahwa gold semakin bergerak naik. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kehadiran seluruh sahabat. Saya mengucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dan dengan kesehatan yang baik maka kita bisa menumbuhkan profit yang konsisten. Sekian dan terima kasih.